Nah, di sana tuh selain saya belajar manajerial, belajar skill juga karena kan ada beberapa hal requirement peraturan bangunan yang belum saya dapat nih. Saya di sini waktu di Bandung itu kita sering bercanda sampai kita lupa bahwa ini kita lagi kerja gitu. Tapi fun gitu loh. Betul. Studio waktu itu fun banget. Mereka tuh habitnya gitu, collab-collaban terus. Oke, yang Changsha ini sama San Francisco gitu kan. Untuk towernya kan mereka jago tower misalnya towernya. Office-nya sama mereka, mall sama kita, hotelnya sama kita, apartemen sama kita, sama Beijing gitu ya. Di collab tuh. Ada culture dan ada sistem. Kalau kita mau jadi naik ke level senior associate atau principal, itu dioper ke studio-studio lain dulu. Yang beda culture-nya. Dari senior-senior yang punya pengalaman yang sama gitu ya. Diadopsi di sini tuh sistem kerja, lalu sistem desain dia. Biasa lebih berani kalau yang dari luar, karena di sana terbiasa dengan ideas gitu. Kita ngomong kalau di sini kan nggak enak, padahal cepat tuh di dalam hatinya ada ide bagus gitu. Betul. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun semua teman-teman berada. Selamat datang di Studio Tarik Garis. Nah, di sini kita akan membahas hal yang mungkin seru atau mungkin banyak teman-teman juga penasaran ya gitu. Kayak akan jadi seperti apa dan lainnya. Jadi selamat datang, di sini akan ada saya Cikal selaku host, dan di sini saya akan menarik satu garis penting bersama arsitek Eriko Mawanto. Iya, silakan Bapak boleh sapa-sapa dulu teman-teman semuanya. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore malam. Dan malam. Oke. Nah, mungkin teman-teman mungkin ya saat mungkin mengalami karir dan lain sebagainya mungkin bertanya-tanya bagaimana perjalanan, maksudnya mungkin ada perasaan bosan dan lainnya mungkin, atau mungkin pernah mengalami sepertinya butuh pengalaman lebih, atau mungkin kapan sih harus mulai perubahan atau mungkin untuk mengambil keputusan yang lebih baik lagi. Dan di sini saya akan mulai berbincang-bincang nih Pak. Nah mungkin kalau saya mungkin pertanyaannya kan Bapak berkarir sebagai arsitek cukup lumayan lama ya. Mungkin dari waktu sekolah, magang dan lain sebagainya. Nah mungkin apa sih selama Bapak berkarir ataupun bekerja sebagai arsitek, Bapak pernah nggak menemukan kayak titik balik, oke nih saya perlu melakukan sebuah perubahan gitu, kira-kira apa? Pernah nggak kayak menjadi titik turning point Bapak gitu dalam proses karirnya? Kalau itu banyak ya. Banyak. Saya rasa juga para senior saya atau bahkan yang satu pengalaman dengan saya atau bahkan di bawah saya gitu ya. Dalam hidup pasti banyak lah turning point ya. Saya beberapa kali ada turning point yang membuat saya menjadi berpikir. Tapi kembali lagi turning point itu pasti kalau kita mendapatkannya atau kita bisa menerimanya dengan lapang, betul, itu akan membuat kita pasti akan menjadi lebih baik. Itu yang sudah saya alami ya. Betul. Termasuk baru turning point padahal 2024 kemarin itu baru melakukan turning point lagi tuh. Wah. Dari yang sekian dari zaman lulus saya 2005 kan. Betul. Ya, di tahun 2005 karir pertama sampai kemarin 2024 apa dia 2024 ya. 24 itu turning point terakhir, salah satu turning point yang bahkan bisa merubah jalan hidup saya gitu itu. Betul. Tahun 2024 terakhir itu. Saya harus memilih gitu. Nah, itu cukup dalam juga sih yang cukup itu. Cukup dalam ya. Berarti mungkin saat prosesnya itu memang panjang dan mungkin kita pas dihadapin juga mungkin kita kayak bingung sendiri kayak mana yang lebih baik mungkin atau mana yang harus diambil gitu ya. Nah, mungkin kan apalagi karir arsitek itu panjang ya maksudnya dan sangat luas terbuka gitu. Baik dari mungkin entah itu di lokal, regional ataupun kita berkancah dalam skala nasional ataupun internasional. Seperti yang kita tahu sendiri ya, Pak Eriko ini kan cukup lama ya cepat berkarir di luar nih kira-kira. Bapak ada nggak kayak merasa perbedaan nih selama berkarir di luar dan di Indonesia sendiri dalam dunia arsitektur gitu? Oh pasti. Apa mindset yang sudah kita dapat di Indonesia? Saya keluar itu pengalaman 8 tahun di sini. Oh betul. Lebih malah hampir 10 tahun lah pengalaman di sini baru bisa keluar saya kan.
2014 ya, 14-an di Cina, di Beijing. Dogma yang sering kita dapat itu ya, kadang orang Indonesia itu kan malu gitu ya, nggak enakan gitu. Sebetulnya itu kalau kita bisa deal atau bisa udahlah nggak usah malu, kita harus, kalau di luar harus berubah gitu. Betul. Kita harus bisa tegas, kita harus bisa apa adanya gitu, ngomong apa adanya dan berdasarkan fakta dan analisa segala macam. Itu harus dipertajam, udah jelas ya. Jadi ketika kita ngomong ada dasarnya dan ada pembuktiannya apa segala macam. Iya. Jadi itu yang menurut saya pembelajaran yang cukup bisa men-escalate skill kita ya. Betul. Nah, jadi kadang kan suka malu gitu, kita desain nggak pede gitu, misalnya udah disuruh ngedesain sebelah sini gimana, aduh tapi takut ini, itu harus dihilangin. Itu pertama. Jadi lalu yang kedua open. Jadi tergantung level. Jadi kalau level kita di luar masih junior, itu udah pasti harus ikut arus. Betul. Saya kebetulan waktu keluar itu udah levelnya tengah. Jadi saya mengorganize project, mengorganize orang-orang, memanage junior arsitek, lalu ke project manager supaya mereka project manager yang ngatur semua lalu lintas project kan. Betul, iya. Kapan dia deadline dari dia semua, kelengkapan segala macam dia deliver. Nah saya yang ngatur ngechecklist semua gitu loh. Oh ini udah beres, ini kurang ini. Nah saya panggil junior siapa untuk bisa, ya biasalah itu kan manage di studio ya. Nah di sana tuh selain saya belajar manajerial, belajar skill juga, karena kan ada beberapa hal requirement peraturan bangunan yang belum saya dapat nih. Betul. Nah di luar itu ada beberapa yang ada ini ya, tapi pada intinya sama semua kayak fire rated pasti 2 jam semua. Cuman tinggal ditanya aja, Singapura sejam gitu, yang ini, tapi fire raternya sama, barangnya juga hampir sama gitu. Kalau level tengah ya. Kalau level junior mungkin nggak ngerti gitu bahwa fire rater itu apa gitu, terus kaca yang fire rater itu kayak gimana. Nah, cuman di sana lebih detail aja, harus bisa build TB, bisa dibangun semuanya, buildability. Terus udah pasti lah di sini juga sama, cuman di sana tuh kadangan yang bisa kita shifting belajarnya tuh desainnya itu agak berbeda sama di sini. Karena gini, kalau di luar, kalau ke perusahaan yang bisa bilang 10 besar gitu ya, 10 besar dunia, 10 besar atau corporate, corporate. Ya, saya lahir di corporate soalnya. Jadi lahir di corporate itu saya dulu kerja di corporate 10 besar terbaik di Indonesia, lalu keluar 10 besar terbaik di dunia. Nah, bukannya apa-apa, itu kita belajar banyak manajemen di sana. Bagaimana menghandle 10 proyek dalam waktu sebulan. Betul. Dan satu proyeknya tower semua. Betul. Ada yang satu proyek 3 tower. Betul. 3 tower, ada yang 3 tower ini. Yang ini 50 lantai, yang ini 30, ini yang 20. Iya. Kan puyeng ya? Betul. Sebulan lagi. Betul. Nah, kalau di Cina gitu, kalau mungkin udah pada tahu ya, work ethic di sana kayak apa gitu, itu saya alami. Saya pulang nggak pernah. Seminggu tuh pulang jam 11 itu jarang. Seminggu itu pulang jam 6 pagi seminggu sekali rata-rata. Itu salah satu strategi untuk ngejar-ngejar deadline. Betul. Nah, di sana kan kalau 10 terbesar dunia, 10 terbaik 10 terbesar Indonesia. Kalau dunia kemarin prinsipal saya bilang gini, kita tuh 10 terbesar dunia loh. Mau turun jadi 11 gitu. Betul. Benerin desainnya yang bener gitu. Misalnya kita kompetitor sama yang lain. Iya, betul. Jangan sampai kalah tender gara-gara desainnya kita jelek. Desainnya kita tidak terima sama owner misalnya. Betul. Atau owner lebih milih desain yang kantor sebelah gitu kan ya. Nah itu yang dilihat tuh kalau di sana waktu saya di Cina kayak gitu, ada persaingan itu, jadinya cek toko sebelah itu loh. Jadi kan, wah itu prinsipal saya langsung nggak bisa. Ini pokoknya desainnya harus begini. Coba kamu pikir caranya gimana gitu kan, itu prinsipal ya. Jadi saya tugasnya itu membuat desainnya dia itu menjadi terbangun waktu itu. Betul. Kalau ada lampu-lampu yang nyelip di antara sistem desainnya itu, masangnya gimana gitu, taruh di mana, efeknya terhadap efeknya terhadap orang lihat tuh bagus enggaknya gimana. Betul. Apa lebih bagus di malam hari. Betul. Efek malam hari kayak gimana sehingga desainnya
sistemnya kelihatan semua, siangnya beda lagi tone-nya. Nah itu hal-hal kayak gitu yang dilihat. Kalau di sini sih yang setahu saya sih asal banyaknya ke budget ya. Sebenarnya di luar juga sama budget juga, cuman di sana tuh challenge-nya tuh budget murah tapi bagus. Tapi beneran, makanya kalau di Cina tuh kadang ya semua kita kan barang Cina semua ya. Betul. Nah itu dia. Arsitektur juga sama waktu itu. Jadi kita juga sama arsitektur, banyak barang murah beginian mah gitu kan di sini. Kalau di Singapura saya nggak tahu, saya belum pernah. Hong Kong kurang lebih nggak beda jauh gitu. Karena kantor saya waktu itu ada 20 studio di seluruh dunia, kecuali di 4 benua kecuali Afrika. Nah itu waktu itu saya masuk itu nomor 6, lalu saya keluar naik nomor 5. Jadi kita ngalahin yang saingan kita yang selalu disebut sama kantor, jangan mau kalah sama itu, kata ayo bener lagi desainnya bener. Jadi dan di sana tuh banyak orang-orang masuk dari berbagai konsultan dunia juga. Jadi diverse design experience-nya tuh lebih banyak ya. Mereka strategi jualannya jadi lebih gampang. Klien yang suka yang bulet-buletan sedikit, ada yang orang Zahadid dulu pindah ke sini, orang UN pindah ke sini, pasti dikasih project-projectnya yang kayak gitu. Nanti ada klien yang sukanya kotak-kotak doang, biasa aja, efisiensi gitu. Nah biasanya orang-orang KPF tuh, yang dia ngerti sistemnya gimana membuat bangunan ini bagus, gesturnya, skalanya bener, tapi murah sistem konstruksinya gitu. Nah itu biasanya jagonya orang KPF tuh. Pasti lihat kliennya sukanya apa ke sini. Nah yang tim yang diterjunin tuh biasanya tim yang expert di bagian ini bagian ini macam-macam. Jadi lebih gampang mereka jualannya gitu loh. Kan studio pasti kalau corporate pasti jualan ya kan. Setiap tahun kita harus gaji berapa ratus karyawan itu ya. Ujung-ujungnya ke sana harus bisa bisnisnya harus berjalan bagus. Kan salah satunya desain kan. Kira-kira apa ya? Ada nggak kayak mungkin hal-hal yang mungkin waktu awal Bapak berangkat pas nyampe mungkin ada yang perlu adaptasi gitu. Kira-kira apa nih yang perlu di-adjust gitu atau mungkin yang harus diikuti gitu ritmenya kira-kira? Jadi kalau desain itu saya kalau memilih perusahaan di luar itu biasanya saya lihat dulu desainnya dulu. Jadi nggak sembarangan saya juga. Jadi saya nge-play ke Zahadid itu baru 2 kali. Sedangkan yang lain-lain banyak, saya udah berapa kali kan. Kalau teman-teman diaspora yang di luar yang berhasil gitu, yang berhasil masuk, itu pasti hampir sama pengalamannya sama saya, minimal 100 portfolio dalam 10 tahun misalnya nge-play terus gitu ya. Itu keluar tuh ada 100 kali tuh kita nge-play dalam satu perusahaan gitu ya. Jadi kalau saya kebenaran saya tuh caranya tuh melihatnya tuh yang saya lihat dulu, oh desainnya ini saya suka nih. Oh ini saya suka, saya nge-play ke sini. Jadi saya nggak mungkin nge-play ke Zahadid kecuali kalau pengen nyobain lah bisa apa enggak ya gitu. Jadi saya nggak kesana. Jadi saya cari perusahaan-perusahaan yang memang sesuai dengan karakter saya, yang saya senang, yang keahlian saya gitu ya. Nah kebenaran waktu itu di sana itu saya dari sini di Bandung nge-play ke perusahaan di sana internasional. Pas nyampe sana itu saya rasa kalau desain itu misalnya nih di sini desainnya tuh kayak A gitu ya. Iya betul. Nah di sana tuh 10A. Jadi nggak ke Z gitu. Karakter desainnya ya. Betul. Jadi adaptasi saya nggak terlalu sulit. Hanya saja kayak load saya di sini biasanya projectnya A. Iya. Misalnya let's say sebulan atau 3 bulan tuh misalnya hanya 3-4 proyek gitu ya. Ya tinggal dikali 10 di sana gitu. Loadnya. Betul. Jadi ketika saya adjustment saya nggak terlalu sulit gitu untuk masalah desain. Betul. Nah untuk masalah manajemen atau apa dengan rekanan gitu ya, rekanan kantor gitu sama juga. Jadi mereka hampir dipastikan output desain dalam satu studio itu berdasarkan yang ada di atau perilaku, habit atau apa ya, kayak kehidupan yang ada di studio itu gitu. Oh iya betul. Nah, jadi saya di sini waktu di Bandung itu kita sering bercanda sampai kita lupa bahwa ini kita lagi kerja gitu. Tapi fun gitu loh. Betul. Studio waktu itu fun banget. Saya juga nggak kerasa hampir 3 tahun waktu itu ya. Udah mau 3 tahun lagi nih, 2,5 tahun gitu ya. Betul. Nah di sana juga sama, siang serius. Udah maghrib nih, langsung tuh dia, ayo dinner, habis dinner ketawa-ketawa ini sini,
wah ternyata sama ya habitnya. Oh. Nah, didasari dari itu kita waktu memilih perusahaan tuh ada juga yang serius juga yang berarti tergantung lingkungan gitu ya, ya. lingkungannya tuh terbentuk dengan apa yang kita lihat tuh, oh ini kayaknya ini. Tapi memang belum tentu juga ya. Betul. Ada juga yang kelihatannya desainnya tuh fun gitu Betul. ya. Yang saya dengar ya. Tapi ketika di dalam seserius itu Betul. katanya tuh. Jadi nggak terlalu fleksibel gitu loh. Padahal desainnya fun banget dia, fluid kemana-mana gitu ya. Fleksibel. Tapi ternyata kehidupan di lingkungannya studionya itu agak straight gitu loh. Bahkan yang saya dengar itu di Singapura itu dia buka cabang di Singapura kan, itu dipecat pulang makan siang tanpa pemberitahuan gitu. Wow. Jadi lagi probation. Ya. Probation terus nggak bisa login, suruh ngubungin HRD, lu dipecat. Mungkin lebih ke karakter kitanya gimana dan pemilihannya juga jadi yang menyesuaikan dengan karakter kita gitu ya. Itu yang saya alami ya. Betul. Yang saya alami. Jadi yang saya adjust itu hanya skalanya aja. Wah ini gede nih. Terus kadang kan kita karena ada di 4 benua ya, kadang satu project waktu itu ada di mana ya? Changsha. Proyeknya di Changsha itu sekitar 10 hektar. Towernya ada 5, mall bawahnya gede, mallnya split lagi ada yang begini. Nah itu harus kolaborasi nih, kata region kan ada region Asia, region Eropa, region bosnya ini, bosnya Asia, bos benuanya ada, sama bos per kotanya nih. Gitu. Nah ini kayaknya kita harus collab nih, mereka tuh habitnya gitu, collab-collaban terus. Oke, yang Changsha ini sama San Francisco gitu kan, untuk towernya kan mereka jago tower misalnya, towernya. Office-nya sama mereka, mall sama kita, hotelnya sama kita, apartemen sama kita, sama Beijing gitu ya, di collab tuh. Nah, itu aja jadi yang saya bikin, wah seru juga ya. Terus kerjanya jadi yang unik itu kerjanya 24 jam proyek ini nih. Betul. Karena kan di sana malam, di sini siang. Nah, ngerjain, beres, nanti sana lanjutin sana. Jadi terus aja progresnya jadi cepet tuh, gitu. Betul. Nah, Nah, terus di sana habitnya itu bukan habit, ada culture dan ada sistem. Kalau kita mau jadi naik ke level senior associate atau principal, itu dioper ke studio-studio lain dulu, yang beda culture-nya. Jadi kadang saya waktu itu setahun ya di sana ya, tapi udah kayak 5 tahun gitu karena proyeknya banyak banget terus udah gitu hektik gitu ya. Dalam setahun itu ya kadang kan suka ada tiba-tiba datang dari port gitu ya. Betul. White people gitu, ini siapa nih gitu kan baru awal tahu ya. Yang udah lama di sana itu mau dijadiin prinsipal katanya. Jadi dia nge-handle proyek ini gitu. Ya udah 3 bulan di situ. Nanti datang lagi dari Hong Kong, dari London gitu pada datang semuanya. Yang kita juga sama dioper ke New York gitu kan. Oper ke New York, kita balik lagi jadi prinsipal dia gitu. Saya nggak tahu nanti kalau ke Amerika mungkin beda lagi gitu. Walaupun sesama perusahaannya sama yang saya ini ya, itu pasti culture-nya beda-beda tuh, harus menyesuaikan. Makanya kalau prinsipal kan harus bisa tahu semua anak buahnya itu sifatnya kayak apa gitu kan. Nah, supaya dia bisa ngatur gitu. Makanya di cross culture kalau kita. Nah, mungkin sekarang adalah pertanyaannya kan tadi ternyata maksudnya ada banyak ya gitu. Nah, mungkin kan itu kan berarti sebuah pengalaman yang panjang dan juga mungkin belajarnya banyak banget gitu ya. Nah, mungkin setelah pada saat sekarang Bapak kembali lagi gitu ya, maksudnya berkarir di Indonesia, ada nggak mungkin yang mungkin kayak pelajaran atau mungkin seperti tadi mungkin ada culture yang mungkin ternyata kalau bekerja di luar itu seperti ini, berkarir di internasional yang mungkin bisa diterapkan nih untuk mungkin dunia arsitek di Indonesia sendiri, kira-kira gimana nih Pak? Sebetulnya kalau diadopsi ke Indonesia itu banyak sih yang bisa diadopsi ya. Betul. Jadi kita juga dari senior-senior yang punya pengalaman yang sama gitu ya. Diadopsi di sini tuh sistem kerja, lalu sistem desain biasanya. Sistem desain itu alumni diaspora itu pasti agak beda dengan yang perusahaan atau prinsipal yang belum pernah berkarir di luar gitu. Itu pasti looks-nya beda. Udah kelihatan itu udah pasti. Mungkin lebih ke taste kali gitu ya. Ya, taste-nya ada. Biasa lebih berani kalau yang dari luar karena di sana terbiasa dengan ideas gitu. Kita ngomong kalau di sini kan nggak enak, padahal cepat tuh di dalam hatinya ada ide bagus gitu. Betul. Nah,
Kadang di sini belum apa-apa udah di-cut dulu sama prinsipalnya, nggak bisa mahal, nggak bisa mahal, nggak bisa mahal. Sebenarnya mahal itu belum tentu jelek gitu loh. Murah itu belum tentu jelek gitu. Mahal itu belum tentu bagus juga. Jadi adjustment aja, bisa aja mahal itu bagus juga, murah itu bagus. Nah itu bisa kayak gitu. Itu yang saya latih kemarin di Cina, apalagi di Cina ya. Iya betul. Udah tahu ya, semuanya duit semua urusan yang aneh. Nah itu juga, saya juga dulu pernah ada pengalaman udah ganti nih mall ya. Iya. Udah beres, udah mau dikumpulin nih gambarnya nih, tiba-tiba ownernya bilang, iya saya lupa, itu harus ini ya, modulnya 186. Ya kalau yang tahu Feng Shui ya. Iya. PM-nya langsung bilang saya, ganti semuanya. Apa? Kacanya yang bagian ground itu 186 semua ya modulnya. 186 kata gue. Mana ada di sini? Ada di Cina semua ada katanya. Itu kenapa? Feng Shui katanya. Aduh, Feng Shui ya sudah. Mau gimana lagi? Betul. Ganti semuanya saya. Jadi yang diadopsi biasanya ke sana. Kalau sistem kerja nggak bisa ya, karena kalau menurut saya sistem kerja itu setiap kita ada di tempat berbeda, Eropa dengan berbeda. Amerika lain. Betul. Karena kita, itu menyesuaikan dengan lingkungan kali ya gitu. Dengan Asia juga kan macam-macam, ada daerah Teluk, betul. UAE, terus ada daerah Cina kan, Asia kan belum. Nah, yang di Vietnam itu lulusannya lulusan dari luar semua. Jadi diaspora Vietnam itu yang balik lagi sana. Nah kayak gitu-gitu. Di sini juga udah mulai banyak kok diaspora yang lulusan luar, dia mengembangkan di sini, akhirnya membuat arsitektur Indonesia yang lebih kaya gitu loh, lebih kaya lagi. Jadi bukan berarti kita di sini jadi miskin gitu, yang nggak keluar nggak. Jadi kalau keluar itu kita merubah paradigma, terus bisa berpengalaman lebih banyak ya, udah pasti karena berhubungan dengan dunia internasional ya. Kalau saya sih bebas aja, saya nggak mau menjual terlalu sporadis, saya juga nggak segmented orangnya, jadi saya lebih ke ready flow aja. Ikut jalur aja, alhamdulillah ada lagi gitu aja. Nah mungkin kalau saya pertanyaan terakhir adalah saya pengen coba tarik garis nih, bukan tarik garis, menarik mundur ke belakang. Mungkin ada banyak juga nih teman-teman yang mungkin juga pengen mencoba gitu. Kira-kira apa sih, kan Bapak tadi udah bilang adalah Bapak keluar dengan kondisi sudah 10 tahun berkarya nih di dalam. Kira-kira apa keputusan yang bikin kayak oke, yakin nih kita coba untuk pergi gitu, kayak kita coba untuk berkarir lebih luas lagi gitu. Kira-kira apa waktu itu keputusan yang bikin yakin dan mantap untuk memutuskan karir di luar? Sebenarnya gini, namanya perjalanan hidup kan beda-beda ya. Betul. Lalu di dalam perjalanan hidup itu ada ketemu siapa, dan juga kita ketemu misalnya yang harusnya dia jalannya ke A, tapi dia tidak memilih jalan A itu. Betul. Itu ada juga kan. Yeah. Jadi kalau saya boleh cerita itu, 2005 saya lulus, lalu saya ditarik ayah saya yang dia kontraktor dan manajemen konstruksi perusahaannya. Lagi ada proyek di Bali, membutuhkan arsitek, beneran ya. Jadi saya nggak ada kesempatan untuk bisa mencari nge-apply gitu. Oh iya. Ya itu alhamdulillah ya, saya privilege cukup besar gitu ya. Sebenarnya saya pengen nge-apply kemana lagi gitu, nge-apply ke konsultan arsitek gitu ya, karena lulusan arsitek kan. Tapi akhirnya ayah saya udahlah bantuin aja lah. Kenapa saya bilang? Ini ada gambar, proyeknya ini tuh proyek villa. Zaman dulu kan villa modern, persepsinya lain ya. Yeah. Tapi sekarang kan villa Bali, nah itu maksud saya itu dari zaman 2005 itu mah. Villa Bali itu emang untuk jualan bagus gitu deh. Gitu. Nah, waktu itu masih mulai-mulai tuh villa-villa di Bali itu masih awal-awal 2005. Masalahnya gambarnya dari London. Wah, itu arsitek nih, kita kekurangan orang arsitek yang ngerti gambar ini. Ngerti gambar sana gitu. Iya. Tapi hati saya emang ngerti, nggak juga. Orang baru lulus itu setidaknya kan, kalau lulus kan energi muda ya. Betul. Nah, akhirnya ya udahlah. Bali juga lah, seru juga nih kayak ke Bali nih. Udah saya ke Bali nih, ketemu lah sama dia ketemu, kok enak ya. Jadi dia tuh orang British yang buka studio di Hong Kong. Jadi setiap meeting dia datang dari Hong Kong, timnya tuh semua datang. Kok agak beda ya saya rasa ya, maksudnya nih dia mendesainnya gini, terus gambarnya emang simple tapi dalam. Jadi kalau DI-nya Inggris, RIBA, Royal Institute of British Architects, dia kan ngeluarin
semua juga sama. Iya. Di Amerika juga sama AI, dia Iya. keluarin standar gambar kerja. Oh iya, betul. Nah, gitu kan ya, ada keluarin, wah saya buka CAD-nya, ini kok gambarnya layernya angka semua nih. Jadi caranya gini, kalau kita makan CAD dinding, Iya. terus ada jendela gitu, Iya. keramik, itu Full kan sense. angka semuanya, terus Oh. nomor apa sih, warna layernya juga konsisten gitu, misalnya kalau structure warna hijau, sampai apa sekarang, layer CAD hijau pasti starter nih. Saya pelajari deh, pantesan butuh ya. Nah, lama-lama kan hubungan sama arsitek kan, karena Iya. saya di lapangan, saya arsitek kan, Iya. jadi si arsiteknya pasti koneksi sama saya. Iya. Nah, lama-lama kok, kayaknya seru ya pengen kerja di luar nih gue nih. Nah dari situ, dari dulu saya udah pengen kerja di luar. Nah itulah kembali lagi, kalau ya mungkin jalan hidup saya tuh harus menempuh 10 tahun dulu, kesana sini dulu gitu. Iya. Konsultan yang ini dulu, 10 terbaik dunia di Indonesia kan. Iya. Itu kan berapa kali mereka dapat 10 terbaik Indonesia. Terus saya S2 dulu, pendalaman lagi desainnya mungkin ya, tapi ada juga mungkin teman-teman yang bisa langsung dari Betul. S1. Tapi tipsnya adalah berani aja dulu. Gitu, saya juga gitu, berani aja deh. Pas S2 saya langsung, itu turning point lagi tuh. Karena waktu di Bali saya langsung pengen S2 gitu ya, dalam desain. Nah habis itu saya selesai S2, saya langsung pergi ke Hong Kong, Singapura. Karena kan jam dulu internet nggak. Iya. Manual saya bawa CV segini, pakai satu-satu. Dapat sih, diterima satu, terus akhirnya nggak jadilah. Iya. Cerita tuh nggak jadi aja. Ya udah, turning point tuh. Main lagi gue, ya udah cari-cari lagi. Terus ngerjain proyek kebenaran sama orang Singapura gitu kan. Jadi mulai kebuka wawasannya lagi. Oh gini cara ngedesainin. Jadi satu proyek sudah gitu. Yang konsultan ini yang di sini itu ngebuka gitu, saya apply, terima jadi PM. Jadi di situ saya belajar banyak tuh tentang bangunan tinggi gitu kan. Sebenarnya kan saya ada keahlian di situ ya. Betul. Nah, itu saya habis dari situ saya coba apply lagi. Jadi udah kesekian kalinya sampai 2024 kemarin tuh apply juga. Saya harusnya di Austria kan. Di Wina itu ada satu perusahaan yang memang dia desainnya tuh agak-agak abstrak lah bisa dibilang gitu. Nah itu ada faktor lain hal lah kadang-kadang kalau keluar itu. Jadi berani aja dulu. Jadi interview juga hati-hati. Jadi kita kalau misalnya di interview sama di perusahaan luar ya harus pede gitu, pede aja. Pede tapi bertanggung jawab ya. Betul. Nah, saya juga sering waktu interview tuh yang itu juga, kamu bisa software ini nggak? Bisa. Padahal saya nggak buka aja belum. Bisa dulu gitu. Iya. Lihat nanti pas sudah beresin baru saya lihat caranya nih. Yang di Wina juga sama. Kamu bisa ini dalam hati saya, ternyata ini bisa mainin ke sini. Baru tahu saya. Dua software dalam satu ini diinlinein kan. Betul. Iya sih harusnya ada dalam hati. Ternyata udah ada di sana. Bisa nggak? Bisa saya bilang. Di sini pakai itu semua. Pas tutup saya, wah gimana nih saya ini harus buka lagi nih. Cari lagi ya sana ya. Tapi ya singkat cerita di sana juga turning point juga karena ada permasalahan visa yang lama. Betul. Kan nggak kayak di Asia ya. Betul. Sebulannya sehari itu berapa? Betul. Kehidupan di sana kan, terus saya harus nunggu gitu. Saya dengar juga sama KBRI juga saya curhat, jadi sini lama visanya. Ya nggak bisa, saya nggak mau jadi illegal worker kan. Betul. Iya. Kalau di Eropa tempat saya kerja itu dia ngurus sendiri dan memang mungkin saya juga nggak tahu, memang hubungan sama imigrasinya tuh harus sama saya pribadi, aplikan ya, bukan sama perusahaan. Bukan sama perusahaan, jadi harus sama yang pemohon gitu istilahnya. Betul. Kan? Aplikannya nanti di email, nanti sampai sana di email ya, kata embassy-nya di sini juga sama, embassy-nya Austria di sini. Mas nanti kalau nyampe langsung hubungi emailnya ini. Iya. Udah jadi kok visanya, kata dia. Sampai sana, aduh sebulan lagi. Nah ya udahlah, ya itulah namanya turning point kan. Bisa landing di Eropa jauh ya, beda 6 jam. Saya harus mikir ini gimana pulang lagi apa di sini ya. Betul. Itu turning point. Maka di sana juga salah satu cinta ya. Betul. Jadi Eropa kebenaran konsultannya juga konsultan top. Dan salah satu proyek yang harus saya handle ya, saya lead nih. Iya. Itu bandara terbesar di dunia. Dubai Airport. Iya. Di Dubai lagi. Iya. Ini achievement tertinggi saya nih kalau saya di sini nih. Yeah. Senior lead architect.
Posisinya itu senior arsitek, proyeknya di Dubai gitu kan, dan bandara terbesar diklaim kan. Dia berapa ya? 5 juta gitu. GFA-nya ya, Pak, berapa? Gede banget. Terus ya bentangnya lebar gede-gede gitu. Itulah turning point yang pasti ada. Kalau misalnya niat mau keluar gitu ya, memang harus semangat dan harus pede. Adjustment pasti ada, jelas. Dan pintar-pintarnya kita, nah di situ justru kita jadi lebih berkembang. Betul. Nah, jeleknya orang Indonesia itu apa tuh? kalau di luar nih, pasti pengennya ketemu sama orang Indonesia lagi. Ngumpul lagi, PPI lagi. Kalau itu yang homesick sebenarnya. Karena ketemunya orang Indonesia lagi. Akhirnya mah baiknya mah jangan gitu. Bukan jangan terlalu sering. Nggak sering. Jadi kalau seminggu sekali ya boleh lah gitu kan, namanya tetangga. Itu penting. Indonesia kalau terjadi apa namanya di luar ya. Ada risiko hukum nggak sengaja apa gitu segala macam kan. Kayak sekarang di Dubai nih, apa di UAE kan perang kan. Betul. Itu WNI diaspora sana nggak gini. Betul. Pasti, gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Eriko. Kita udah ngobrol banyak banget ya soal karir, perjalanan, dan bagaimana arsitek internasional, dan juga bagaimana adaptasinya ke lokal seperti itu, dan juga bagaimana kita untuk mungkin yang baru mau mulai atau mungkin yang sedang bingung, gelisah, mungkin kalau seperti kata Pak Eriko tadi, mungkin berani aja dulu, embrace it dulu gitu ya. Jadi apapun itu kita coba, kalau emang rezekinya mungkin kita dapat, kalau enggak ya mungkin kita belum waktunya, seperti itu. Atau dalam skill juga. Betul, karena kan mungkin di sini maksudnya demand di sini dan di luar beda pasti ya Pak ya. Betul. Gampang masih betul. Instagram isinya follow aja. Betul. Ada banyak tutorial dan segala macam. Gitu. Cuman style desain kan dari kita di sini. Betul. Harus diperdalam. Betul. Ditingkatkan. Betul. Terima kasih banyak semuanya teman-teman. Terima kasih banyak udah mampir di sini mendengarkan kami semua di sini berbicara mengenai bagaimana karir berefektif beraplikasi terhadap diri kita sendiri, dan juga mungkin bagaimana karir ternyata taste kita ataupun karakter kita itu berpengaruh terhadap jenjang karir kita, seperti itu. Teman-teman semua, saya harap semuanya tidak akan selesai di sini gitu ya. Pertanyaannya akan terus berlanjut. Justru mungkin teman-teman akan lebih bertanya, mungkin selain itu ada karir yang lebih oke di mana gitu, atau misalkan ada mungkin karir arsitek yang lebih bagus di mana, seperti itu gitu ya. Jadi karena semua pertanyaan akan selalu dimulai dari diri kalian sendiri, karena segala hal dimulai dari ide. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak Bapak.